Shalom, damai di hati. Apa kabar anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan? Yang pasti, torang semua dalam perlindungan Tuhan. Ada sukacita, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Anak-anak yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kita akan buka ibadah sekolah minggu dengan doa. Mari berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Bapa di sorga, karena merasalah kami akan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Nafas hidup kesehatan yang Engkau berikan di hari yang baru, di hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami akan beribadah di pagi hari ini, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi Tuhan yang selalu memampukan kami untuk setia datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan bersama dengan kami, bersama dengan pemimpin ibadah kami, Syamaz Enci Heske, bersama tim gerak dan lagu guru-guru sekolah minggu. Sehingga ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat datang di sekolah minggu pada anak-anak semua. Kami sangat gembira hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan untuk sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Diundang semua bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Lonceng gereja, tinggi bunyinya, teng teng, teng teng. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, teng teng, teng teng. Lonceng gereja, tinggi bunyinya, teng teng, teng teng. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, teng teng, teng teng. Aku anak sekolah minggu, aku rajin ke gereja karena aku disayangnya. Aku anak sekolah minggu, aku rajin ke gereja karena aku disayangnya. Bila iblis menyuruhku nakal, bila iblis menyuruhku malas, akan ku jawab no way. Bila Yesus menyuruhku rajin, bila Yesus menyuruhku setia, akan ku jawab yes, yes. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati, pikiran kita, dan Alkitab, karena saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Syamaz Enci Heske Mongkau Nayoan. Salam sejahtera buat kita semua.
adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua di masa-masa pandemi corona ini. Kita tetap semangat, kita tetap berdoa bahwa Tuhan tetap beserta kita. Kita akan bersama-sama berhimpun semua, walaupun kita di rumah kita masing-masing. Kita akan belajar firman Tuhan di pagi hari ini, dan kita akan baca bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Tapi sebelum kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus, Engkau gembala kami yang baik. Engkau begitu mengasihi, mencintai anak-anak. Semua umat manusia Engkau mengasihinya. Terima kasih waktu dan kesempatan yang terindah ini. Kami semua terhimpun di rumah kami masing-masing. Kami merindukan kehadiran-Mu Bapa di surga. Saat ini waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami semua. Kami sungguh-sungguh memuliakan Engkau ya Tuhan Allah. Kami merindukan kehadiran-Mu Tuhan. Kami akan bersama-sama membaca firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau firman yang hidup. Kami mohon hikmat daripada-Mu. Biarlah dengan hikmat Tuhan kami akan mengerti firman-Mu, memampukan kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami belajar melakukan akan firman-Mu yang hidup untuk kami semua. Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami saat ini. Kami akan belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sambut Engkau. Amin. Kita akan baca bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Dengan perikop Yosia Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Kita mulai dengan ayat pertama. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Zafan bin Azalia bin Mesulam, panitera itu, ke rumah Tuhan. Katanya, pergilah kepada Imam besar Hizkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan, panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan, panitera itu, masuk menghadap raja. Disampaikannya lah kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Safan, panitera itu, memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitera itu, dan kepada Asan hamba raja. Katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan itu. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang menyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini,
dengan perbuatan tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Maka pergilah Imam Hilkiah, Ahikam, Akbor, Zafan dan Azaya kepada Habia, Hulda istri seorang pengurus pakaian-pakaian, yaitu Sulam bin Takwa bin Harhas Nabia, itu tinggal di Yerusalem di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Dan adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebelum kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan di pagi hari ini, sesaat kita akan melihat video yang merupakan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dipersilakan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam, panitera itu, ke rumah Tuhan. Katanya, "Pergilah kepada imam besar Hilkiah, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan oleh pihak rakyat, oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu untuk tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur." Adik-adik, baru saja kita saksikan bersama-sama tayangan tentang siapa itu Raja Yosia. Nah, adik-adik harus semangat dalam situasi seperti ini. Tentu adik-adik semua ada kerinduan untuk bersama-sama dengan teman-teman untuk datang di rumah Tuhan, untuk datang bernyanyi bersama, datang bersenang bersama Tuhan, memuliakan Tuhan lewat pujian, baca firman bersama. Sungguh luar biasa kerinduan itu yang ada saat ini. Nah, firman Tuhan yang baru saja kita baca dan lewat cerita video tadi menggambarkan bagaimana seorang anak kecil mau memuliakan Tuhan. Bagaimana seorang Yosia yang dipilih Tuhan menjadi raja pada usia berapa tahun? 8 tahun. Masih sangat kekanak-kanakan. Mungkin ada yang seumur dengan anak-anak di rumah. Bagaimana usia 8 tahun yang masih suka bermain, yang masih muka mengere-ere apa mama dan papa, yang belum bisa melakukan sesuatu karena di usia yang sangat masih belia. Tetapi Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Dia Allah yang hebat dan luar biasa ketika memilih Yosia menjadi raja di usia 8 tahun. Dengan hikmat Tuhan yang ia taruhkan atas Yosia ini, maka ia menjadi raja di Yerusalem pada waktu itu sekitar 31 tahun lamanya. Luar biasa adik-adik, dari masih kecil, remaja pemuda sampai sudah dewasa, dia dipakai Tuhan untuk memerintah di Yerusalem. Nah adik-adik, apa yang disampaikan di firman Tuhan pada saat ini adalah bagaimana Yosia dipakai Tuhan untuk membangun negaranya, membangun negerinya itu Yerusalem, membangun bait Allah dengan penuh keimanan kepada Tuhan, dengan penuh kesetiaan, tidak mengeluh,
Dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Bagaimana dia menyampaikan kepada Tuhan untuk membangun rumah Tuhan dengan penuh ketulusan hati. Nah adik-adik, siapa di antara kita yang mau menjadi seperti Yosia? Yosia yang luar biasa, yang dipakai Tuhan untuk senantiasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Yosia memerintah dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hidup sama seperti Daud, raja leluhurnya. Bagaimana dia bertindak sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan keinginan hatinya. Nah adik-adik, kalau torang ikut apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka torang akan mendapatkan apa yang torang inginkan dalam kemuliaan Tuhan. Jadi anak yang dengar-dengaran, anak yang taat, bukan cuma sampai ke orang tua, tetapi kepada siapapun yang senantiasa mengajarkan kepada kita tentang kebenaran dan kebaikan. Kemudian bagaimana Yosia mau membangun rumah Tuhan? Membangun rumah Tuhan dalam arti anak-anak kan belum bisa tuh mau ambil skop membangun rumah Tuhan. Tetapi bagaimana adik-adik kekasih ini berperan serta untuk merawat rumah Tuhan. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Kalau makan permen buang di tempat sampah. Kalau ada yang buang sampah, pungut tuh sampah kasih di tempat sampah. Nah adik-adik, sama dengan saat ini orang masuki era new normal, orang mesti patuhi aturan protap COVID-19. Tanya pak mama dan papa, kalau pada nantinya mau beribadah apa yang orang harus patuhi. Pertama apa? Pakai masker, cuci tangan dengan sabun, cuci yang benar. Kemudian ada hand sanitizer. Itu kepatuhan yang orang harus lakukan. Jangan pergi kerumunan banyak orang. Jaga kesehatan, makan bergizi. Itu merupakan kepatuhan kita terhadap Tuhan. Sama seperti Yosia yang dia lakukan di mata Tuhan. Kemudian dia sangat menghargai para tukang-tukang, pekerja-pekerja di rumah Tuhan. Semua orang yang dipercayakan Tuhan untuk membangun rumah Tuhan, orang hargai. Orang jangan coba sosiri, aduh dia orang susah aja, coba kerja-kerja kasar. Bukan seperti itu. Mereka adalah wakil Allah yang turut serta dalam membangun rumah Tuhan. Yang diutus Tuhan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Seperti yang dilaksanakan oleh Raja Yosia. Sangat-sangat menghargai para tukang yang tengah memperbaiki rumah Tuhan. Kemudian hal yang penting juga yang dilakukan oleh Yosia adalah ketika menghargai kejujuran seseorang. Nah adik-adik, di sini orang ambil pelajaran. Orang itu harus jujur lewat perkataan orang. Sekalipun orang masih kecil adik-adik, tetapi orang tanamkan kejujuran itu. Jujur pak mama dan papa, jujur pak enci-enci, jujur pak diri sendiri. Kalau orang jujur masih kecil, orang akan belajar sampai besar. Orang belajar jujur, karena jujur akan diberkati oleh Tuhan sampai orang besar. Kemudian firman Tuhan juga menyampaikan kepada orang bahwa memuliakan Tuhan bukan nanti sebesar, tetapi dipakai Tuhan sekalipun orang masih kecil. Kalau orang sanggup melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang itu belajar dengan tekun, dengar-dengaran pak mama dan papa, rajin beribadah, dengar-dengar pak guru-guru sekolah minggu, itu adalah kepatuhan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita sekalipun kita masih kecil. Karena Tuhan sayang pada orang semua. Tuhan sayang pada orang semua bukan berarti Tuhan membenarkan kesalahan yang orang lakukan. Tuhan mengingatkan lewat firman Tuhan bahwa firman Tuhan yang mengajarkan torang agar torang tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Seperti Yosia, maka dia diberikan umur panjang. Sekalipun dia papa tidak orang baik, tetapi Tuhan tidak melihat semuanya itu. Dengan hikmat Tuhan, berkat yang Tuhan berikan kepada Yosia, memampukan dia menjadi pemimpin yang baik, yang takut akan Tuhan. Biarlah firman Tuhan di hari ini akan benar-benar membuat kita semua, baik guru-guru, baik anak-anak, ada kepatuhan kita kepada Tuhan. Kepatuhan kepada pemerintah, kepatuhan kepada keluarga kita akan mampu membuat kita membangun bersama keimanan kita dalam keluarga. Jadi adik-adik jangan pamalawang pamawan yang papa. Kalau Tuhan membentuk orang, ketika orang tua tegur orang salah, jangan bilang orang tuanya nak sayang pat orang. Ketika di sekolah minggu, sementara menyampaikan firman Tuhan, kok anjir tegur, bapak cerita,
Jangan salahkan enci, karena memang Tuhan yang tegur lewat enci-enci supaya orang semua hidup dalam apa? Ketekunan kepada Tuhan Yesus. Biarlah firman saat ini akan senantiasa menguatkan kita semua di masa-masa sulit ini. Tetap setia kepada Tuhan, tetap semangat, tetap rajin menjaga kesehatan dan tetap menjaga kepatuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan yang ada di rumah, masih tinggal di rumah toh, masih adalah mengikuti jalannya ibadah ini, baru kita mendengar firman Tuhan. Dan saat ini ada tugas untuk kita semua tetap dalam bahan perenungan, yaitu ayat hafalan yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 2. Bunyinya demikian, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jadi dalam ayat 2 sekali lagi Encik mau sampaikan dan dihafal. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan nantinya kalau sudah hafal disampaikan ke WA guru sekolah minggu. Markus 3 ayat 14-15. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Markus 3 ayat 14-15. Markus 3 ayat 14-15. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ayat 14-15. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberikannya kuasa untuk mengusir setan. Markus 3 ayat 14-15. Markus 3 ayat 14-15. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Markus 3 ayat 14-15. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. 1 Samuel 3 ayat 10. Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. 1 Samuel 3 ayat 10. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. 1 Samuel 3 ayat 10. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan
berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Itulah teman-teman kita yang sudah mengirim video ayat hafalan. Dan bagi anak-anak yang sudah mengirim ayat hafalan akan mendapat hadiah dari guru-guru sekolah minggu. Dan hadiah akan dibawa oleh guru-guru sekolah minggu di rumah masing-masing. Enci ingatkan untuk ayat hafalan pada hari ini, minggu ini, pada 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 2. Dan jangan lupa anak-anak kirim dalam bentuk video dan dikirim kepada guru-guru sekolah minggu di kolom lewat WhatsApp. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saat ini adik-adik kita akan bersama-sama memberikan persembahan dan kita akan menyanyi bersama-sama, beri syukur, berilah syukur. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun di masa-masa sulit pandemi corona saat ini Tuhan. Tetapi Engkau tetap memberikan semangat kepada kami, kesehatan, kekuatan kepada kami semua. Sehingga Tuhan Yesus bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang ada di Jemaat Gemim Bukit Hermon merasakan sukacita iman bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Maka terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Terima kasih atas firman-Mu yang hidup, yang sungguh-sungguh memberikan kekuatan bagi kami semua. Sekalipun kami masih kecil Tuhan, tetapi Engkau tidak akan pergi meninggalkan kami. Engkau selalu hadir bagi kami Tuhan, menghadirkan shalom untuk kami Tuhan. Sekalipun kami masih kecil Tuhan, ada sukacita, ada kegembiraan, tetapi pun Tuhan ada pergumulan yang kami alami bersama-sama. Tuhan tetap memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan jawaban yang terindah bagi kami. Sehingga kami ada saat ini Tuhan, bukan karena hebat dan kuat dan riangnya kami Tuhan Yesus. Tapi kami bersyukur anugerah Tuhan yang boleh menghadirkan kami bersama-sama dengan teman-teman kami semua yang ada untuk beribadah bersama-sama di sekolah minggu lewat virtual saat ini. Terima kasih Tuhan, kami belajar firman-Mu Tuhan. Biarlah dengan firman-Mu Tuhan akan selalu memotivasi iman percaya kami Tuhan. Sekalipun kami masih kecil Tuhan, Engkau selalu memakai kami Tuhan untuk menjadi berkat sama seperti di Yosia. Walaupun dia masih kecil, Tuhan memberikan dia kemampuan untuk memimpin. Tuhan berikan kemampuan bagi dia untuk melayani. Itu pun Tuhan akan terjadi bagi kami anak-anak-Mu ini. Tuhan berikanlah kami kesabaran, kemampuan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi mama papa, bagi enci-enci di sekolah. Kami sungguh-sungguh Tuhan memancarkan anak-anak yang sungguh-sungguh
membawa damai sejahtera. Tuhan Yesus, kami sudah berikan persembahan. Diberkatilah persembahan yang kami sudah berikan. Biarlah persembahan itu Tuhan berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Dan biarlah Engkau dapat memuliakan semuanya itu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Bapa di sorga bagi anak-anak sekolah minggu yang saat ini Tuhan mulai menerapkan kepatuhan untuk kebiasaan new normal. Tuhan, tidak semudah apa yang kami bayangkan. Tetapi Tuhan dengan hikmat-Mu Tuhan akan menuntun kami semua, anak-anak bersama dengan orang tua dan guru-guru dimanapun lingkungan kami berada. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani semuanya itu. Dengan kekuatan, dengan kesabaran, dengan kepatuhan yang Tuhan izinkan berikan kepada kami semua. Karena bukan kehendak kami yang jadi Tuhan, tapi kehendak-Mu yang jadi, yang selalu memberkati kami di setiap kesempatan dan waktu yang Tuhan izinkan kami bersama-sama menjalaninya. Tuhan Yesus berkati guru-guru sekolah minggu, Ibu Penatua, Ibu Yeni, Latunggamu Botulo, bersama dengan seluruh guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Bukit Hermon, komisi guru sekolah minggu yang ada. Setiap saat dan waktu mereka melayani kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Dengan penuh kesabaran, dengan penuh tanggung jawab, ketulusan melayani-Mu Tuhan. Membangun iman bersama anak-anak. Tidak mudah Tuhan Yesus. Tapi satu kerinduan yang pasti yang ada Tuhan. Kami merindukan kehadiran-Mu selalu Tuhan. Untuk senantiasa bersama-sama memuliakan Engkau dalam setiap peribadatan anak-anak sekolah minggu. Tuhan tolong diberkatilah kami semua bersama dengan keluarga kami masing-masing. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, melayani Engkau tak akan pernah sia-sia Tuhan. Berkat-berkat-Mu melimpah atas kami semua. Dan itu kami alami setiap saat dan waktu. Untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan yang ada Jemaat Gemim Bukit Hermon. Engkau melihat mereka Tuhan. Berkati pendidikan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati ketika mereka bermain, berkati mereka Tuhan ketika mereka dalam pergumulan. Berkati mereka yang berhari ulang tahun dalam kesukacitaan mereka. Engkau mengenal mereka Tuhan. Engkau memahami mereka. Engkau melawat mereka Tuhan. Tuhan juga yang akan memulihkan mereka. Tuhan akan menyembuhkan mereka. Tuhan akan memberkati mereka dalam kehidupan setiap saat dan waktu. Terima kasih banyak Bapa di surga kepada semua umat Tuhan yang sudah mempersiapkan fasilitas pelayanan ibadah lewat virtual, yang membuat video, yang merekam, yang melakukan semua aktivitas pelayanan saat ini. Dan sepanjang waktu yang Tuhan tetapkan, diberkatilah mereka Tuhan. Tuhan melihat mereka, pekerjaan mereka, waktu dan kesempatan yang mereka berikan dalam pelayanan ini. Maka berkat-berkat melimpah atas mereka Tuhan. Keluarga mereka diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kehidupan di masa-masa pandemi corona ini, Tuhan akan selalu menjaga kami. Tuhan selalu memulihkan kami. Bahkan pun Tuhan kami berdoa untuk tim gugus depan, para medis, dokter, pemerintah bangsa negara kami, pemerintah, pemimpin gereja kami. Tuhan Yesus, mereka berupaya untuk memutus rantai COVID-19 Corona. Biarlah Tuhan akan bersama-sama dengan mereka, memberkati mereka dan keluarga mereka, sehingga semua bisa dipulihkan dengan waktu dan cara Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, biarlah selalu diberkati oleh Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami terus memohon hikmat dari Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, ini permohonan kami. Tapi pun ini gumul kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, yang sudah mengajar anak-anak-Mu berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Adik-adik yang manis, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bolehkah sejenak adik-adik berdiri semua, kita akan terima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga akan menyertai, melingkupi, menguatkan kehidupan anak-anak sekalian dan kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak-anak yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah sekolah minggu di pagi hari ini sudah selesai. Enci yakin dan percaya orang semua mendapat berkat di pagi hari ini. Dan Komisi Pelayan Anak menyampaikan banyak terima kasih kepada Syamas Enci Heske yang boleh melayani di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan semua teman-teman tim gerak dan lagu, tim perekam dan editor, serta panitia Hari Raya Gerejawi yang boleh membantu sehingga ibadah sekolah minggu di pagi hari ini boleh terlaksana dengan baik. Dari rumah gereja, enci-enci akan memberi pesan bagi semua anak-anak sekolah minggu. Pertama, tinggal di rumah. Saat ini anak-anak belajar dari rumah. Kemudian kedua, jika harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Yang ketiga, rajin cuci tangan dan jaga kebersihan tubuh. Keempat, makan makanan yang bergizi. Kelima, istirahat yang cukup. Kemudian keenam, yang utama harus selalu berdoa. Demikian anak-anak, kita jumpa di ibadah hari Minggu, minggu depan. Shalom.